hasil dari biopori yang terbuat dari botol bekas. Semua dilubangin dari ujung ke atas sampai ke bawah, terus semuanya lagi seperti ini hasilnya. Kemudian yang ini sobek, tapi tidak sampai semua. Nah, setelah itu yang atasnya juga dilubangin. Kemudian ini salah satu contoh yang sudah jadi. Coba. Proses selanjutnya dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Terus ini ditambahi lagi kekurangannya. Kerikil. Ini semuanya isinya pasir. Enggak, apa? Kecap. Bisa, Kak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di tempat yang istimewa, insya Allah dengan kita mempraktekkan biopori. Nah, tadi sudah dipraktekkan tentang cara membuat biopori praktis yang penggunaannya dari botol bekas. Yang karena botol yang paling besar itu ukurannya 1500, kemudian di lubang disolder atau di sodet-sodet, sehingga fungsinya agar bisa air itu kalau masuk ke dalam botol bisa mengembang kemana-mana. Sehingga tadi dipraktekkan juga tutupnya harus dibuka, kemudian yang di bagian bawah menempati di atas, kemudian paling atas kerikil-kerikil, dan yang paling bagus masukan dari Pak Agung bahwa di paling atas ini diusahakan ada batu-batu yang eksotis yang bagus, bentuknya sama di atas kemudian lupa itu terus ada tulisan biopori. Ini menjadi kepada masyarakat. Nah, itu yang paling praktis. Kemudian rekomendasi pertemuan hari ini, semua warga, semua anak didik, ya, semua keluarga besar wajib melaksanakan biopori yang paling pendek, yang paling sederhana. Supaya apa? Supaya air hujan itu betul-betul tidak keluar kemana-mana. Kita tidak membantu banjirnya lokasi yang terendah di Kabupaten Lebak, karena kita tidak ikut membuang air hujan yang kita, tapi kita suntikkan di daerah sekitar kita, sehingga insya Allah lingkungan kita lebih, apalagi di tahun 2020 ini panas di mana-mana, nanti luar biasa yang meninggal karena suhu panas sampai 60 derajat, dan semuanya menjadi catatan kita, pelajaran kita yang hadir hari ini wajib praktek di rumahnya. Jadi kata umumnya setiap di bawah karang minimal. Kalau misalkan tidak, masih ada tempat ruang yang luas, dicari mana yang tergenang dari musim hujan itu, kemudian langsung dimasukkan. Insya Allah semuanya ada. Itu dari saya. Selanjutnya langsung kami menyampaikan tentang teknis
pentingnya kita bikin sumur resapan atau biopori sesungguhnya adalah menormalkan kembali siklus hidrologis yang selama ini tidak seimbang. Allah mau menciptakan segala sesuatu itu dengan prinsip-prinsip keseimbangan yang sangat teliti, sangat canggih, yang ketika diganggu sedikit pasti akan muncul ketidakseimbangan ekologis, ketidakseimbangan habitat, dan itu akan memunculkan banyak hal seperti genangan sehingga banjir sampai kemudian memunculkan banyak penyakit. Oleh karena itu tindakan-tindakan berupa biopori dan sumber resapan lebih kepada untuk mengembalikan siklus hidrologis sesuai dengan sunatullah. Satu hal yang terakhir yang perlu saya tekankan, saya kira itu adalah cermin sebagai hamba yang bersyukur. Di Quran itu selalu ketika kita tidak bersyukur akan disandingkan dengan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di ayat lain, barang siapa mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, gitu kan. Maka siksaan Allah begitu cepatnya. Nah, kita sendiri tidak merasa bahwa ketika kita menciptakan ketidakseimbangan alam, kita menganggap bahwa semua itu normal, padahal itu tidak normal, padahal itu tidak baik-baik saja. Inilah yang sekarang kita rasakan. Saya kira itu pesan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman Gunung yang sangat bersemangat. Saya kira ini akan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terakhir yang perlu kami sampaikan, bahwa dari Gunem ada inspirasi untuk dunia tentang bagaimana memulai menginisiasi tentang bagaimana mengelola air hujan yang merupakan rahmat Allah itu menjadi yang pertama dilakukan adalah ditampung, dimaksimalkan semaksimal mungkin air hujan itu bisa ditampung untuk dimanfaatkan apa saja. Yang kedua, diresapkan. Resapkan itu bisa resapan besar, resapan kecil, maupun yang dalam bahasa yang sederhana namanya biopori. Kemudian yang selanjutnya ketiga adalah alirkan. Alirkan untuk kepentingan yang terbaik. Kemudian setelah dialirkan, saya kira kita bisa membuat siklus selama musim penghujan 6 bulan itu atau 4 bulan paling sedikit atau 3 bulan itu kita buat tempat katakanlah kolam yang diisi ikan-ikan itu sehingga bermanfaat untuk usia 3 bulan itu kita bisa memanfaatkan air hujan selama 3 bulan itu untuk kepentingan rumah tangga kita, sehingga kalau dialirkan untuk kepentingan itu kemudian dipelihara artinya jangan sampai dibiarkan saja sehingga jintik-jintik nyamuk bisa tumbuh di situ, sehingga kita diharapkan yang pertama T itu tampung, R resapkan, A alirkan, dan P pelihara. Kita nyatakan ini sebagai gerakan dari Gunem melakukan tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara dalam periode yang kita lakukan pada saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat kita semuanya, khususnya warga Gunem ini, membuat inspirasi kepada warga Muhammadiyah dan di mana saja yang berada di mana saja untuk mengikuti kegiatan ini agar lingkungan kita tidak terasa panas, bahkan sampai menjadikan lingkungan kita menyiksa diri kita. Saya kira itu mari kita akhiri pertemuan untuk menginisiasi kegiatan pelaksanaan praktek langsung di lapangan, membuat pondok pesantren ini dibangun dengan konstruksi langsung dipakai biopori yang insya Allah ini menjadi satu-satunya contoh di Kabupaten Rembang untuk melaksanakan konsep pembangunan yang
berwawasan green, berwawasan lingkungan yang insya Allah ini menyehatkan kita semuanya. Demikian, mari kita tutup pertemuan kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.